bisa penuh dengan Bapak Bupati. Sudah ini ya sepertinya Pak Bupati sudah gabung. Mungkin dipanggil Bu Yuli. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Haji Badrut Tamam ya. Ya. Salam kenal Bapak, semoga sudah bersiap-siap jika kita bisa ngobrol-ngobrol santai nih malam ini untuk berbagi pengalaman yang indah-indah. Mungkin sambil menunggu beliau, saya akan buka dulu ya Mas Yuki. Ya. Sambil menunggu, saya yakin beliaunya mungkin juga sudah ini, nanti kita akan ngobrol dulu juga dengan Kak Prof nih. Kita ikuti dulu ya Kak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam saudara-saudaraku semuanya di KONUS. Alhamdulillah ya partisipasi sudah 24 orang. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Waktunya istirahat, pulang kerja, tapi masih menyempatkan untuk bisa Zoom bersama KONUS. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan seorang bapak yang luar biasa ini ya, masih cukup muda. Kelahiran tahun 76 loh, beliau ini masih muda banget dengan prestasi yang sudah luar biasa ya. Rasanya sayang banget kalau malam ini kita lewatkan begitu saja. Saya dengan Pak Roni Chandra, saya Yuli bersama Pak Roni Chandra. Bersama-sama sekali lagi cerita ya, supaya tidak terputus di tengah-tengah. Jadi Q&A-nya nanti kita setelah beliau selesai. Setuju ya teman-teman? Baik, untuk tidak memperlambat waktu supaya nanti juga kita dapat waktu yang banyak, ada baiknya sebelum acara ini dimulai sejenak kami mohon bersama-sama kita menundukkan kepala sesaat untuk berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, mari kita bersama-sama membacakan Suratul Fatihah supaya acara ini bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan tentu saja bermanfaat untuk kebaikan semua. Pak Roni disambung aja Pak. Ya, jadi kita mulai dulu dengan doa dulu ya, sesuai dengan agama masing-masing. Pak Roni Chandra. Ya, silakan Yuli. Monggo Pak Roni Chandra. Silakan. Ya, kita awali dengan doa supaya perjalanan dari acara ini bisa berjalan dengan baik dan inspirasi-inspirasi dari Profesor Kaseto dan dari Pak Bupati bisa kita terima dengan baik. Amin. Amin. Baik, untuk yang terhormat Bapak Bupati Badrut Tamam, apakah sudah bisa untuk gabung dengan kami, Bapak? Bentar, saya komunikasi dulu dengan ajudan ya, Bu. Baik, baik. Yang mesti sebenarnya sudah ada Zoom-nya, cuman ini ya. Belum ini mungkin ada sesuatu. Bentar. Nah, selamat malam Pak Bapak Bupati Pamekasan yang sudah bergabung dengan kita semua. Terima kasih banyak Bapak waktunya, kesempatannya untuk bisa gabung bareng kami di KONUS. Ya, ini alhamdulillah Bapak Badrut Tamam sudah bersama-sama kita, teman-temanku semuanya. Assalamualaikum Pak Bupati. Alhamdulillah. Sehat sih Bapak? Belum. Terus mohon maaf ya, Bapak Bupati sedikit lagi baru masuk ya. Oh gitu ya, Mas. Oh ya. Oke, maaf. Kita tunggu. Masih belum ya, masih kira-kira berapa menit lagi Bapak?
5 menit lagi. 3 menit. 5 menit lagi ya. Oke. Siap. Kalau gitu boleh ya, saya akan bagikan waktunya untuk Kak Profesor saya tercinta ini, supaya kita bisa dapat inspirasi yang luar biasa dari beliau. Nah, untuk ini kepada Kak Prof, guru saya, senior saya yang luar biasa, kami persilahkan Kak Seto untuk membuka acara ini dengan luar biasa. Baik. Monggo Kak Seto. Baik, matur nuwun Ibu Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang kami hormati tentu pertama founder dari Konus Bapak Yudi Ananta, Siap. kemudian semua para pengurus yang ada di sini. Maaf layarnya tidak bisa melihat semua, tapi ada selain Ibu Yulia juga ada Pak Roni Chandra, ada Ibu Erni juga, kemudian ya, Bapak Paulus Pangka, kemudian ya Pak Sunaidi, dan semua Ibu dan Pak sekalian yang luar biasa. Ya, saya merasa menemukan suatu tokoh muda yang luar biasa yang saat ini menjadi pemimpin di Kabupaten Pamekasan. Tetapi mimpi saya kalau melihat prestasi beliau, perjuangan beliau, kecerdasan beliau, kemudian juga berbagai cita-cita dan sebagainya, mudah-mudahan terus dari Pamekasan, kemudian langsung ke Jawa Timur, langsung lebih tinggi lagi nasional. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin ya saya kalau lihat ini tampaknya ingin mengulang kejayaan dari Arya Wiraraja, yaitu pendiri Kerajaan Majapahit yang juga berasal dari Pulau Garam. Jadi ini mudah-mudahan ini menginspirasi tokoh muda dari Pulau Garam ini yang mulai dari Kabupaten Pamekasan ya. Jadi prestasinya, dedikasinya tidak diragukan lagi. Karena saya juga mencatat beliau misalnya termasuk daripada waktu sebagai pelajar itu buku zaman mahasiswa, tapi juga melalui suatu masa yang cukup sulit ya, pernah jualan kerupuk ya saya dengar. Kalau saya dulu waktu sekolah jualan koran, tapi kalau beliau jualan kerupuk. Tapi kemudian terus aktif di organisasi mahasiswa, bahkan kemudian terjun ke politik, bahkan tercatat sebagai anggota DPRD termuda. Ini luar biasa sekali juga. Nah, kemudian pada waktu sudah beliau terpilih sebagai bupati, ya, saya lihat juga terobosannya juga luar biasa. Misalnya beliau juga aktif donatur tetap berbagai pondok pesantren, kemudian juga sangat dekat dengan berbagai pihak, macam-macam tokoh dari mulai kiai, pemuda, masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah, sampai juga masyarakat kecil seperti nelayan, petani dan sebagainya. Nah, ini kan suatu menunjukkan kepemimpinan beliau yang luar biasa juga. Bahkan kalau tidak salah tercatat dalam suatu rekor muri, yaitu belum 100 hari beliau bertugas, tapi sudah mampu menciptakan suatu mall pelayanan publik tercepat di Indonesia. Dan ini tentu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga pemberdayaan ekonomi dari masyarakat. Jadi dalam hal ini berbagai terobosan ide-ide kreatif beliau itu menunjukkan bahwa beliau salah seorang pemimpin yang bisa diandalkan untuk memimpin bangsa ini di masa depan. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Dan ya, saya juga ingin segera mendengar paparan beliau kalau memang sudah siap, karena ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Memang beliau dengan saya selisihnya 25 tahun ya. Beliau masih 45 tahun. Sementara saya sudah 17 tahun. Oh maaf, terbalik. Ya, tahun ini sebentar lagi saya 17 tahun, tapi beliau masih ya, jadi beliau tokoh yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan segala gebrakan-gebrakan beliau juga bisa diikuti, jadi inspirasi tokoh-tokoh muda. Ya, siapa tahu nanti Mas Yuli juga salah satu penerus
Timur dan seterusnya. Amin, amin. Amin, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, artinya bahwa setiap orang memiliki potensi, yang dimana potensi itu hanya kemudian berkembang kalau dilatih. Kalau terus dikembangkan dan mau belajar. Nah, salah satu tokoh yang dengan rendah hati selalu rajin belajar dalam berbagai hal, yaitu tidak lain adalah Bapak Haji Badrut Tamam SC ini ya. Bapak Badrut ini wilayahnya sama, psikologi juga ya, dari Universitas Muhammadiyah Malang kalau tidak salah ya. Ya, jadi luar biasa sekali, saya salut sekali. Mudah-mudahan kalau nanti saya sowan ke kantornya Mas Yudi, saya bisa juga sowan Bapak Bupati juga untuk belajar banyak dari beliau. Yang bukan statusnya bukan adik saya, tapi mungkin anak saya ya sebenarnya, usia 25 tahun ini. Jadi saya belajar dari tokoh muda yang luar biasa sekali ini. Mungkin demikian Ibu Yulia yang bisa saya aturkan pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama dengarkan dan belajar banyak dari Bapak Haji Badrut Tamam SC, tokoh muda yang luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Matur nuwun Kak Seto. Luar biasa ini. Kak Seto ini dulu juga berasal dari tokoh muda yang luar biasa nih, masih muda. Itu prestasinya juga sudah luar biasa. Sekarang pun masih muda. Ya Kak ya. Usia boleh menua, usia boleh menua, tapi spirit kita masih tetap muda terus, Kak Seto. Harus semangat. Baik, nah, luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan Kak Seto. Ya memang kalau kita punya apa ya namanya tokoh muda itu rasanya bahagia sekali ya, dimana sudah masih di usia muda sudah punya potensi yang luar biasa, apalagi ini memimpin satu daerah ya Kak Seto ya, tidak mudah memimpin rumah tangga aja luar biasa peliknya ya, ini memimpin satu daerah gitu, jadi luar biasa. Mudah-mudahan ya ini saudara kita Mas Yudi nanti bisa memimpin daerah di Sumeneb gitu ya Kak Seto ya. Ya Mas Yudi. Minimal sebelum bupati jadi lurah dulu lah. Atau RT atau RW juga boleh. Dari RT ke RW Sementara kakak dulu kepala keluarga. Boleh. Laboratorium yang paling apa namanya paling sakti itu di keluarga itu ya. Betul ya Pak Rani? Betul. Baik ya teman-teman, sambil menunggu Bapak Bupati boleh ya kalau Buatin kita masuk. oh sudah belum masih belum ya, sabar ya. Oh itu beliau sudah tahu. Ini sudah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bupati. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Luar biasa dulu. Suaranya juga luar biasa ini Pak Bupati ya. Ini ada Kak Seto juga Pak Bupati. Ada salam. Selamat malam Kak Seto. Malam Bapak Bupati. Ya. Kabar Kak Seto. Alhamdulillah baik. Semangat. Sangat luar biasa. Sama-sama mudanya loh ini Pak Bupati. Baik Pak Bupati, supaya kita dapat waktu yang banyak nih dari cerita-cerita menarik di biografi yang Bapak miliki nih. Kami sangat penasaran dan sangat kepingin menirukan itu, menjadikan Bapak sebagai tokoh inspirasi kami. Walaupun kami sudah sebagian sudah senior, sudah tidak muda lagi. Kalau dibilang tua nanti kok sawangannya. Kita bilang senior aja ya. Sudah banyak yang senior, tapi sesuatu yang luar biasa yang dimiliki Pak Bupati ini membuat kami kepingin belajar banyak nih. Bagaimana di usia yang masih sebegitu muda sudah bisa mendapatkan kesempatan memimpin suatu daerah yang pastinya tidak begitu saja mudah. Monggo Pak Bupati, waktu kami persilakan untuk mulai bercerita
Dan tolong host ini ya untuk di mute aja semuanya supaya tidak ada yang bocor. Terima kasih. Kami persilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam sukses, salam berprestasi yang saya banggakan dan saya hormati, serta kita doakan bersama mudah-mudahan senantiasa sehat, panjang umur yang terhormat Profesor Dr. Kak Seto Mulyadi, psikolog, Dewan Pengawas Kompas Nusantara yang saya hormati dan saya banggakan, Mbak Yulia Sabil yang saya hormati, manajer MNC Trijaya Surabaya, Mas Roni Chandra, owner Asia Jaya Group, beserta seluruh kita semua, para peserta diskusi santai malam ini yang sangat saya hormati dan saya cintai. Seluruh kita yang berbahagia, alhamdulillah saya bahagia sekali, saya merasa bersyukur sekali malam ini bisa hadir bersama dengan kita semua dalam acara yang menurut saya ini agak berlebihan kalau terus kemudian saya dibedah gitu dalam diskusi santai ini. Tetapi dalam beberapa kesempatan beberapa orang banyak berdiskusi tentang beberapa langkah yang saya lakukan yang oleh sebagian orang lain dianggap menginspirasi. Bagi saya berpikir saya senantiasa berpikir begini, tidak mungkin ada hasil yang luar biasa dari kerja biasa. Orang yang melakukan atau hasil luar biasa itu mesti berangkat dari cara kerja yang tidak biasa-biasa. Orang yang bekerja biasa-biasa itu tidak mungkin akan mendapatkan hasil luar biasa. Hasilnya mesti biasa-biasa juga. Kerja luar biasa pun belum tentu bisa mendapatkan hasil luar biasa tanpa ada tim impian atau tim. Tidak mungkin juga mendapatkan hasil luar biasa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, saya selalu berpikir begitu. Sehingga dalam situasi apapun saya selalu bekerja luar biasa. Saya dulu waktu masih SLTA, saya biasa juga melakukan beberapa hal yang out of the box, yang anti mainstream. Dan bagi saya itu tantangan bagi saya. Saya suka tantangan orangnya, suka sesuatu yang baru dan berkebaruan. Nah, 2009 saya diminta oleh beberapa orang untuk nyalon DPR provinsi. Saya waktu itu masih cukup muda dan akhirnya tanpa uang, tanpa kemampuan komunikasi dan organisasi yang cukup, saya terpilih. Saya juga tidak tahu kok bisa terpilih ya waktu itu. Dan di tengah-tengah orang berpikir bahwa menjadi politisi itu harus pakai uang. Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa politisi itu harus uang, karena saya sejak menjadi anggota DPR dan menjadi bupati, saya tidak pakai uang. Bagi saya terlalu hina jika suara masyarakat itu diuangkan, karena suara itu tidak ada harganya. Hati nurani itu menurut saya harganya adalah kepedulian dan kemanusiaan. Sehingga katanya Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di jantung hatinya, insya Allah dia akan bersama-sama dengan kita. Nah, saya belajar tentang psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2008 sampai 2004, 6 tahun saya kuliah di psikologi, dan ilmu ini saya pakai untuk membangun integritas diri, membangun personal approach dengan banyak orang. Saya merasakan bahwa di banyak manusia orang Indonesia ini masih ada kemanusiaan yang luar biasa. Dan saya mengakui itu dan saya merasakan itu. Baru kemudian 2018 saya terpilih menjadi bupati. Saya berpikir bahwa tidak banyak orang yang punya kesempatan untuk menjadi bupati, dan jabatan bupati ini jabatan terhormat, sehingga tidak mungkin saya hinakan dengan mencari uang karena jabatan ini. Saya berpikir bahwa jabatan ini jabatan yang sangat mulia, sangat terhormat,
karena sangat mulia dan terhormat, maka saya harus menjadikan jabatan ini betul-betul sebagai alat pengabdian, alat perjuangan, alat untuk bisa merubah keadaan menjadi semakin baik, merubah kehidupan dan kemanusiaan semakin terhormat. Nah, karena ini adalah tempat yang baik, maka saya menjadikan beberapa tempat ini sebagai alat kebaikan untuk bisa membantu kehidupan dengan 5 prioritas. 5 prioritas ini yang pertama adalah reformasi birokrasi, merubah habit aparatur sipil negara dari kerja biasa menuju kerja luar biasa. Dulu kita tahun 90-an, tahun terakhir ini tahun 2000 awal, kita setiap melihat mobil warna putih itu mesti dianggap ambulan. Orang menganggap bahwa rumah yang warna putih itu dianggap sebagai pusat pelayanan kesehatan atau bisa saja sering disebut rumah sakit. Bahkan di tempat saya di Pamekasan, kendaraan yang warna putih harganya lebih murah ketimbang dengan kendaraan yang tidak warna putih. Kenapa lebih murah? Karena dianggap ambulan. Nah, dengan teori devian positif, semua ambulan dibuat tidak warna putih, semua layanan kesehatan dibuat tidak warna putih. Setelah itu produsen mobil tertentu memproduk warna putih dan sekarang orang yang lahir di tahun 2000 bertemu dengan kendaraan yang warna putih sudah tidak mungkin menganggap ambulan. Tapi kalau saya yang sekarang umurnya sudah 44, terus kemudian yang lain juga yang dulu bertemu dengan asumsi atau bertemu dengan suasana atmosfer yang waktu itu menganggap semua kendaraan yang warna putih ambulan sudah hilang kini. Nah, sama halnya dengan beberapa hal kebaruan yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sekarang dianggap luar biasa. Contohnya, karena revolusi industri juga, sekarang kalau ada peristiwa apapun, orang lebih cenderung untuk memvideo atau baru membantu. Kalau dulu orang membantu dulu dan tidak sempat untuk memvideo dan memfoto. Waktu zaman Kodak dulu, foto yang dicetak, di print di tempat percetakan foto, sekarang sudah tinggal foto saja. Artinya dunia sudah berubah, nuansa kehidupan, etika, ada beberapa pergeseran yang kita semua juga harus melewati dan menjalani kehidupan kebaruan ini. Nah, jabatan bagi beberapa orang tujuan. Orang misalnya berkarir dengan menjadi kepala atau direktur, itu tujuan bagi beberapa orang. Orang berpolitik dan ketika menempati posisi tertentu bagi beberapa orang lain adalah tujuan. Bagi saya bukan tujuan. Tujuannya bukan jabatan itu, tetapi tujuan adalah untuk menjadikan jabatan ini sebagai alat perjuangan, alat pengabdian, merubah keadaan menjadi semakin baik. Nah, makanya reformasi birokrasi menjadi bagian dari tujuan utama saya ketika memimpin Kabupaten di Pamekasan. Sejak itu saya langsung merancang bahwa 100 hari pertama sebelum 100 hari pertama kerja saya membangun mall pelayanan publik, membuat mall pelayanan publik. Yang waktu itu orang heran, ini gimana caranya Pak Bupati ini 1 tahun 100 hari pertama buat mall pelayanan publik. Akhirnya saya merancang, semua orang bertanya, Pak Bupati gimana caranya nih membuat mall pelayanan publik? Bagi saya mudah. Tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Di Kabupaten Pamekasan ada gedung Islamic Center yang tidak banyak difungsikan untuk memberikan sesuatu yang berarti kepada kehidupan. Islamic Center dipakai biasanya ya di banyak tempat, namanya Islamic Center, tapi sering dipakai untuk mantenan. Untuk pengajian itu pun tidak setiap minggu, tapi judulnya Islamic Center. Akhirnya saya pakai di bagian lantai dasar Islamic Center yang tidak maksimal fungsinya, saya pindah seluruh layanan di masing-masing OPD dan tanpa anggaran, saya pindah mejanya, saya pindah orangnya, baru kemudian setelah itu orang bisa ngurus apa saja di situ, tinggal pindah dari meja satu ke meja yang lain. Layanan satu atap, biar semakin keren, layanan satu atap saya beri judul Mall Pelayanan Publik. Baru setelah itu semakin diperbaiki dan sekarang sudah menjadi Mall Pelayanan Publik.
3 tahun kepemimpinan saya tahun ini. Nah, dari cara begitu, akhirnya Muri kaget nih ada bupati 100 hari pertama buat pelayanan publik. Gimana caranya nih? Akhirnya Muri nemui saya dan memberikan penghargaan kepada saya bahwa bupati tercepat di Indonesia dalam membuat mall pelayanan publik. Dan ini realitas, ini kenyataan yang harus saya lakukan. Nah, baru kemudian yang kedua, 2014 itu Presiden Jokowi pernah membuat surat keputusan Presiden tentang seluruh mobil dinas milik pemerintah kabupaten, milik kementerian dan lembaga tidak boleh pakai bensin bersubsidi waktu itu. Sehingga pemerintah kabupaten, beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan atas kebijakan surat edaran Presiden ini membuat stiker bertuliskan mobil ini tidak menggunakan BBM bersubsidi. Nah, bagi beberapa orang yang nakal kan ditempel ketika mau diperlihatkan ketika mau ngisi BBM. Tetapi bagi yang konsisten ditempel di mobilnya. Nah, bagi saya ini hanya dapat satu, kalau hanya dapat satu. Saya akhirnya berpikir nih di Pamekasan ada potensi batik. Kita punya batik tulis yang katanya banyak orang bagus. Bahkan sebagian orang mengatakan ini batik tulis terbaik di Indonesia. Akhirnya kenapa nggak dipromosikan di mobil? Saya akhirnya membuat stiker seluruh mobil dinas di Kabupaten Pamekasan harus ditempel stiker. Yang pertama dapat promosi batik, yang kedua biar kemudian tidak usah menunjukkan stiker bahwa ini mobil plat merah. Akhirnya ditempel stiker lah seluruh mobil, di branding oleh saya. Waktu itu semua orang sudah bupati gimana nih? Ya biar kita musibah, mobil dinas tidak dipakai sembarangan, terus kemudian biar diisi BBM non subsidi. Akhirnya jadi waktu itu juga heran, gimana maksud bupati ini? Kok mobil dinas ditempel stiker dan agak full. Saya konsultasi dengan kepolisian ternyata tidak masalah asal tidak bodi utama, seluruh bodi yang ditutup. Akhirnya kita launching. Muri juga memberikan penghargaan itu bupati pertama. Karena menurut saya kita lakukan sesuatu yang luar biasa, tidak biasa. Berpikirnya ya berpikir mainstream, out of the box untuk kemudian bisa memberikan sesuatu yang luar biasa itu. Nah, di samping itu, cara sudut pandang berkebaruan terus saya lakukan dan saya transformasi kepada seluruh aparatur sipil untuk berpikir melompat, berpikir tidak biasa, tapi berpikir luar biasa dalam rangka bisa melakukan sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Alhamdulillah karena seluruh mobil dinas diberi batik, akhirnya batik kita naik harganya. Orang kenal dengan batik tulis Pamekasan. Setiap kemana-mana kendaraan kita ini kalau ada mobil yang berbatik itu berarti mobil Pamekasan, mobil milik Pemkab Pamekasan. Cara ini saya lakukan. Dan bagi saya orang mau mengatakan apa saja dengan model ini nggak masalah. Yang penting saya tidak melanggar aturan dan ini nyata konkret untuk bagian dari revolusi cara berpikir yang berkebaruan yang saya lakukan. Di samping juga saya waktu itu memastikan bahwa jabatan pemerintahan di zaman disrupsi ini tidak mudah. Beban pemerintahan ini berat sekali. Di hoax beredar dengan cepatnya dan netizen ini bisa memberikan sudut pandang baru kepada siapapun dengan model cara yang bisa saja berbeda-beda. Akhirnya cara kebaruan ini saya pakai untuk kemudian bisa membangun sudut pandang berkebaruan di lingkungan pemerintah kabupaten dengan cara yang fair. Akhirnya cara-cara ini kita lakukan. Betapapun serangan, sudut pandang yang destruktif itu ya sering saya temukan dan itu wajar sebagai bagian dari dinamika membangun perubahan-perubahan baru. Baru kemudian di bidang pendidikan misalnya saya buat beasiswa yang beberapa orang waktu itu Pak Bupati di RPJMD nih, Bupati terlalu tinggi nih targetnya. Nggak apa-apa, saya buat target tinggi kalaupun kemudian tidak tercapai tapi sudah bisa maksimal maksud saya. Kalau targetnya rendah misalnya, targetnya rendah berarti kan bekerjanya tidak ekstra. Kalau targetnya tinggi kan bekerjanya jadi ekstra.
jadi extraordinary lah, dalam apalagi ketemu pandemi kita ini. Pandemi ini dan situasi kini ini kan bagi pemimpin tidak boleh kerja biasa, harus sudah luar biasa bekerjanya. Karena kalau kerja biasa ya jadi tidak mungkin hasilnya luar biasa juga. Di bidang pendidikan misalnya saya bekerja, saya datang ke Akpol, ke Akademi Militer, Akmil Akademi Militer, datang ke beberapa sekolah kedinasan, saya datang. Saya memperkenalkan diri Bupati Pamekasan. Saya punya rencana memfasilitasi beberapa anak-anak muda kita di Kabupaten Pamekasan untuk bisa mengenyam pendidikan di beberapa sekolah kedinasan. Itu saya lakukan. Kenapa saya lakukan itu? Biar kemudian anak-anak muda di Kabupaten Pamekasan memiliki akses, memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah kedinasan, dan dengan begitu harapan saya bisa mengabdi di bangsa dan negara. Negara ini butuh banyak orang. Alhamdulillah yang sekarang saya kerjasama mulai kemarin kerjasama dengan UNER, orang yang tidak mampu, yang memiliki intelijensi yang bagus, kecerdasan yang cukup, kita fasilitasi untuk bisa lulus di kedokteran UNER, terfasilitasi dengan baik. Ada 5 yang lulus di kedokteran UNER. Kita tanggung biayanya, kita tanggung SPP-nya, kita tanggung living cost-nya. Semangatnya apa? Kira-kira burung emprit supaya bisa menjadi burung Garuda. Cak metu dan ketik bisa jadi burung Garuda. Burung gereja itu, burung emprit itu bisa jadi burung Garuda. Kira-kira suatu saat orang yang biasa-biasa ini ketika jadi dokter, kalau ada tetangganya yang tidak mampu dan sakit, ya periksanya dibuat gratis. Bahasa sederhananya, Pak, saya ini jadi dokter dibiayai oleh pemerintah melalui Bupati Pamekasan terutama. Nah ini karena saya gratis dibiayai negara, Bapak ini wes gratis saja wes periksa sama saya. Nah, kalau semakin banyak orang yang mau mengorbankan kehidupannya untuk bangsa dan negara dan kehidupan, kira-kira akan semakin baik kehidupan ini. Nah, sehingga melalui jabatan saya jadi bupati, ada banyak sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu banyak orang, termasuk beasiswa untuk santri yang tidak mampu. Yang tamat SD kita bantu ada 2.000 tiap tahun. Sekarang sudah ada 3.000 sekian karena hitungannya mulai tahun 2021 kita siapkan 2.000 setiap tahun. Alhamdulillah sudah ada 3.600 sekian yang sudah kita kirim ke pesantren. Biar anak-anak muda kita, generasi muda kita ini punya mimpi yang baik tentang Indonesia dan masa depannya. Kenapa saya melakukan itu? Karena bagi saya perwajahan Indonesia masa depan itu tergantung dari perwajahan anak-anak kita. Makanya kalau Kak Seto itu membela generasi muda, tidak boleh diperlakukan tidak adil, harus punya atmosfer yang positif, itu luar biasa ya, karena untuk Indonesia masa depan. Jadi misalnya mau lihat Indonesia ini 20-30 tahun lagi, ya lihat anak SD sekarang. Kalau mau lihat Indonesia 20 tahun lagi, ya lihat anak-anak SMP, SMA, dan perguruan tinggi sekarang. Kalau generasinya hebat, ya perwajahan Indonesia masa depan akan membanggakan, akan jaya, akan bertumbuh terus. Nah, itu yang kita fasilitasi. Di bidang kesehatan, karena tidak hanya cerdas, kesehatan berarti kita butuh generasi cerdas. Saya di sini buat Pamekasan Kolker. Pamekasan Kolker itu banyaknya rumah di Kabupaten Pamekasan sudah kita tempeli stiker. Kira-kira kata-katanya, jika Anda mau konsultasi kesehatan, jika Anda mau butuh pelayanan kesehatan, hubungi nomor ini. Sudah nomornya dijaga oleh operator selama 24 jam. Yang jaga nakes tenaga kesehatan. Dijaga nomor ini, saya buatkan ruangan di pendopo. Di lingkungan pendopo, dijaga oleh nakes. Kemarin di bulan ini dalam 1 bulan Januari ini sudah ada 600 orang yang telepon. Setiap malam saya mesti tanya, setiap hari saya tanya, sehari ini ada berapa yang telepon? Apa saja keluhannya? Ini sebelum ada pandemi kita launching.
Setiap desa sudah kita siapkan mobil sigap. Mobil sigap ini supirnya dari anak-anak muda di situ, terus kemudian mobilnya kita siapkan, setiap mobil ada nomor teleponnya dijaga oleh operator, yang mau konsultasi dan butuh layanan kesehatan, yang konsultasi dilayani, yang butuh antar jemput ya dijemput dan diantar ke pusat layanan kesehatan. Layanan begini ini saya dilaporkan ke kejaksaan, dilaporkan ke KPK, bagi saya tidak apa-apa. Yang penting saya pastikan bahwa saya bersih, saya tidak menerima apapun dari siapapun, dan saya untuk layanan masyarakat, untuk rakyat. Saya bersyukur malah, kenapa? Kalau dilaporkan, kalau dibegitukan, alhamdulillah Allah kembali melatih kesabaran saya. Saya tidak boleh marah. Kenapa saya tidak boleh marah? Karena Sayyidina Muhammad, orang yang kita cintai bersama, termasuk saya sangat mencintai Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, bukan hanya dibully, dihina, diancam, tidak pernah membalas. Malah dengan penuh kasih sayang mendoakan orang-orang yang membuli dan mengancam itu. Nah, bagi saya orang yang mengancam dan membuli, kita doakan mudah-mudahan ya Allah timbulkan cinta kasih di hati umat ini, biar tidak saling melapor, biar saling mencintai dan seterusnya. Baru kemudian di sektor ekonomi. Di sektor ekonomi ini cukup ambisius, saya punya program Sapu Tangan Biru, 10.000 pengusaha baru. 10.000 pengusaha baru, orang juga berpikir nih Bupati nih ngarang lagi nih, tapi nggak apa-apa bagi saya. Disebut ngarang, disebut ambisius nggak apa-apa. Akhirnya di Sapu Tangan Biru ini skemanya dengan strategi desa tematik, seluruh desa harus memiliki tema, harus memiliki judul yang akan dikembangkan. Judulnya ada desa UMKM, ada desa pertanian, ada desa peternakan, harus punya itu semua. Kenapa? Biar kemudian treatment kita di masing-masing desa jelas arahnya kemana. Arahnya ke sektor pertanian, apa sektor UMKM, apa peternakan. Dengan strategi desa tematik, kita buat fasilitator untuk menemukan judul masing-masing desa itu. Akhirnya ketika ketemu judulnya anak-anak desa, kita fasilitasi, kita latih orangnya. Sumber dayanya kita latih. Setelah kita latih sumber dayanya, misalnya mau buat sepatu, mau buat sandal, mau buat UMKM, senik, camilan, dan beberapa produk yang lain, mau buat songkok, mau buat tas, mau buat sandal jepit, sepatu, sandal, dan seterusnya, kita latih. Setelah dilatih, punya kemampuan untuk membuat produk. Pak Bupati, saya sudah bisa pinter buat sepatu. Gimana caranya? Bisa buat sepatu, mesinnya mana? Kita carikan mesin. Saya berkomunikasi dengan CSR. Datang ke Bank Himbara, datang ke Bank Jatim, datang ke bank yang lain. Pak, saya melatih orang. CSR-nya buat saya dong, difasilitasi untuk kegiatan UMKM ini. Oke, kita fasilitasi mesinnya dari CSR. Pak Bupati, ini saya sudah punya mesin, modalnya mana? Orang bertanya begitu. Akhirnya saya buat dana channeling. APBD kita kerjasamakan dengan Bank BPR Jatim, kita beri pinjaman bunga 0%. Ini 0% nih. Bayar administrasi per tahun 1%. Jadi kalau pinjam 10 juta, bunganya apa jaminannya itu 30%, tidak bankable sama sekali ini. Jaminannya 30%. Kalau bank kan 200%. Ini cukup 30%, baru kemudian ganti administrasinya 3%. Dia kalau pinjam 10 juta hanya bayar kira-kira bunganya itu hanya 100.000 kalau 10 juta per tahun. Berarti administrasinya hanya 1%. Ini tidak bankable dan tidak ada di Indonesia. Pak Bupati, kalau ditegur OJK gimana? Gak apa-apa, ditegur untuk rakyat. Saya ditegur gak apa-apa untuk rakyat. Nah, baru setelah itu, oke Pak Bupati, saya ini sudah buat produk, sudah bisa buat sepatu, sandal, dan songkok, dan camilan. Mau dijual kemana Pak Bupati? Saya buat Wamira akhirnya. Wamira Mat ini warung milik rakyat. Milik rakyat saya branding. Toko yang sudah ada milik rakyat saya branding, saya
belikan AC, saya belikan rak tempat jualan, saya latih yang punya, baru kemudian UMKM yang sudah dilatih itu, yang sudah punya produk Wami Rahmat. Alhamdulillah sudah ada 7 yang berdiri Wami Rahmat. Betapapun belum maksimal, tapi sudah ada produk-produk yang sudah dijual di situ. Yang offline. Baru kemudian yang online, dia juga jual di online. Tahun ini kita latih 5.000 orang. 2022 ini kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melatih anak-anak muda menjadi startup baru. Untuk menjaga semangat menjadi pengusaha ini, saya buat lagi namanya Millennial Talent Hub. Millennial Talent Hub ini kira-kira orang yang sudah dilatih ingin menjadi pengusaha itu, kita undang beberapa pengusaha-pengusaha sukses. Pengusaha-pengusaha sukses itu kita undang, semangatnya apa? Biar menginspirasi anak-anak muda di Kabupaten Pamekasan. Saya suruh beliau bercerita dari zero to hero. Bagaimana dia menjadi dari orang biasa menjadi orang sukses. Ceritain deh ke anak-anak muda ini, biar terinspirasi. Alhamdulillah setiap bulan kita buat Millennial Talent Hub, semacam pertemuan bisnis lah, anak-anak muda biar saling bercerita, dia sudah bisa produk apa, produknya bagaimana, laku di mana. Dan alhamdulillah laporan misalnya kita ada yang satu desa itu buat sepatu batik. Sepatu batik itu akhirnya karena ada yang buat sepatu batik, saya buat edaran seluruh aparatur sipil wajib pakai sepatu batik di hari tertentu, biar laku sepatu batiknya. Baru kemudian saya buat juga semua jajan-jajan di rapat-rapat juga harus ada UMKM. Saya buat juga vaksinasi berhadiah dari tanggal 10 kemarin, tanggal 14 kemarin. Sekarang bagian dari akan diberikan ke seluruh masyarakat yang divaksin itu harus dari UMKM. Mau camilan, mau apa, biar UMKM-nya juga bisa laku. Artinya antara vaksinasi dan ekonomi tumbuh jalan bersama-sama untuk kesejahteraan seluruh elemen kita. Nah, tidak hanya itu, dan sekarang sudah ada lebih dari 4.000 yang mau kita latih, dan target 10.000 insya Allah bisa tercapai di 2023. Tahun ini juga ada sekitar 4.000-an yang mau kita latih, seluruh jenis UMKM. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang dikirim ke beberapa tempat untuk bisa laku. Saya berpikir bahwa masa depan UMKM karena orang bisa menjual langsung dari rumah melalui startup ke seluruh benua dan ke seluruh dunia. Tinggal kemudian bagaimana kemasannya, rasanya, jaminan kesehatannya, BPOM-nya terjamin dengan kira-kira saya berpikir bahwa 70% dunia ini akan dikuasai oleh UMKM. Dan 70% itu akan melalui startup e-commerce. Cara berjual yang pakai online. Bila sudah semakin banyak yang belajar dan paham tentang bagaimana berjualan dan berbisnis secara online. Tidak hanya itu, tidak hanya 10.000 pengusaha melalui pelatihan itu, saya juga membuat program call hand traktor. Call hand traktor, semua rumah masyarakat yang tidak mampu, yang punya lahan, bisa langsung telepon, datanglah hand traktor, digaraplah sawahnya, gratis. Gratis, baru kemudian dibantu pupuk gratis, dibantu bibit gratis, semangatnya biar padinya itu kalau hasil 1 juta utuh tanpa dipotong biaya produksi, tanpa produksi biaya tanah, biaya bibit dan pupuk. Semangatnya apa? Lagi-lagi membela kepentingan rakyat, biar rakyat bahagia. Nah, tetapi semangat ini orang yang berbahagia, ternyata orang yang bahagia itu bukan orang yang berlimang harta. Orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak temannya. Orang yang bahagia itu bukan orang yang dapat posisi yang baik, self esteem-nya bagus. Tidak hanya itu ternyata. Orang yang bahagia itu ternyata orang yang bersyukur. Orang yang bahagia itu ternyata orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Kalau syukurnya baik, ya orang itu akan bahagia. Kalau tidak bersyukur, tidak bahagia. Bahkan janji Allah, lain syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Apa nikmatnya? Nikmat kebahagiaan, nikmat kesenangan, nikmat bisa
senantiasa bersyukur itu kebahagiaan sendiri, karena syukur di hati Allah. Misalnya bisa makan nasi goreng, alhamdulillah makan nasi goreng hari ini. Ketemu besok es campur, alhamdulillah. Kalau tidak disyukuri, ya sudah, nasi gorengnya diumpat-umpat. Waduh, nasi goreng lagi. Aduh, itu siksa sendiri bagi orang tidak bersyukur. Nah, ketika disyukuri, maka rezekinya akan semakin mengalir, rezeki kebahagiaan itu. Nah, cara ini saya gunakan dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Menjadi pemimpin kabupaten di era disrupsi ini memang perlu ikhlas, sabar, dan bekerja extraordinary. Mudah-mudahan janji Allah juga bagi pemimpin yang adil dan bekerja sungguh-sungguh ketika kembali ke Zat yang Maha Rahim, suatu saat akan mendapatkan surga yang sangat terhormat. Amin. Janji Allah. Amin. Terima kasih, ini pengantar dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa bersyukur dan bisa berbuat baik untuk kehidupan, untuk bangsa dan negara. Terakhir dari saya ini memiliki prinsip hidup. Prinsip hidup saya ini dari orang tua saya. Jika ingin terhormat, hormati orang lain. Jika ingin bahagia, buat orang lain bahagia. Sederhana sekali. Kalau kita ingin terhormat, hormati orang lain. Kalau ingin bahagia, buat semua orang bahagia ketika bertemu dengan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima pertanyaan nanti apa yang termasuk. Terima kasih Kak Seto hadir dan saya menunggu tausiah dari pendapat dari Kak Seto untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, bahagia dan sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan kasihkan lagi waktu untuk Kak Seto ya, barang 5 menit sampai 10 menit. Tapi sebelumnya ini Pak Bupati, sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Roni banyak mungkin buat ini sangat luar biasa ini, responnya sangat. Mudah-mudahan ini penting untuk saya sampaikan. Mungkin 3 pertanyaan atau 3 penyampaian unek-unek. Yang pertama saya sampaikan dulu ya Pak Bupati, mohon izin. Ini dari Mas Adi Trukmana. Pak Bupati, kalau bisa, jadi jangan hanya dokter saja dong yang disekolahkan secara gratis, tapi sekalian perawatnya juga. Ini mungkin ini ya menyampaikan unek-uneknya. Kemudian yang kedua dari Mas atau Bapak Farid Sakera, jadi menyampaikan tentang BPJS ini Pak Bupati. Tolong dievaluasi Pak Bupati bagian BPJS yang saat ini sedang peralihan dari provinsi ke Pemda dan ke pusat. Pelayanan masyarakat kecil ini yang menjadi tolok ukur nantinya bupatinya berhasil atau tidak, itu dari Pak Farid. Kemudian pertanyaan berikutnya ini begini, Pak Bupati, saya mau tanya tentang tim kebersihan di Pamekasan di setiap kecamatan, karena saya masih melihat banyak sampah yang berserakan. Nah, mohon solusinya dan gebrakannya. Terima kasih. Nah, mungkin ini tiga unek-unek yang pertama yang sampaikan, monggo Pak Bupati. Ya, bisa terima kasih. Sampaikan. Terima kasih sekali pertanyaan yang luar biasa. Jadi kita ini tidak hanya mau memfasilitasi perawat, kita juga memfasilitasi bidan, kita juga memfasilitasi semua mau kita fasilitasi. Tetapi ya APBD kita ini terbatas. Kalau bahkan ada sebagian tidak hanya anak SMA yang berprestasi difasilitasi mulai dari kelas 1, ya oke. Bahkan saya sedang merintis kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri untuk anak-anak kita ini bisa terfasilitasi, bisa lulus di beberapa universitas negeri dan universitas di luar negeri. Maksudnya luar negeri itu bukan yang di swasta ya, karena guyonan orang itu saya termasuk kuliah di mana? Di negeri. Nah, luar negeri itu maksudnya di swasta, bukan. Ini luar negerinya maksudnya di beberapa negara, biar punya pengalaman. Itu sedang kita rancang. Kalau APBD kita ini luar biasa, saya fasilitasi. Dan kenapa Pak Bupati di dokter, tidak di yang lain? Karena pemerintah provinsi sekarang sedang buat rumah sakit baru di Pamekasan. Sehingga butuh tenaga kesehatan. Kita buat slot 20 yang terima 5 orang.
Nah, misalnya kenapa kalau sudah perawatnya, kenapa tidak bidannya? Kalau sudah bidannya, kenapa tidak dokter spesialisnya? Kenapa tidak juga manajemen rumah sakitnya? Kenapa? Itu semakin banyak yang begitu. Ya oke, kita tampung. Terima kasih pertanyaannya akan menjadi masukan kepada kita semua untuk dipertimbangkan. Mudah-mudahan tidak hanya perawat, tapi juga bidannya kita tingkatkan sumber dayanya. Baru kemudian BPJS, betul Mas Farid, ini BPJS sedang dialihkan. Nah, yang repot itu sedang proses perpindahan administratif ini, misalnya dari provinsi, kabupaten, dari ini ketika agak lambat sedikit, ini masyarakat langsung mengeluh, lambat layanannya. Saya jadi teringat waktu pandemi awal, dokter-dokter dan nakes banyak yang mengeluh di grup, beberapa grup itu, grup pandemi COVID itu mengeluh. Ada orang datang jam 10 pagi, terus kemudian ada yang marah-marah karena tidak cepat dilayani. Sementara dokternya nyampe rumah sakit jam 5 subuh, belum sarapan, sudah perawatnya gemetar karena belum sarapan. Akhirnya di pojok rumah sakit perawat itu sarapan. Dibentaklah sama orang. Kenapa? Karena tidak segera membuat layanan, isinya kok makan terus. Padahal dari pagi belum makan, belum sarapan. Artinya apa? Saya senang sekali jika kita ini menjadi masyarakat yang tidak mudah marah, masyarakat yang senantiasa sebelum marah bertanya dulu kenapa makan misalnya, apa belum sarapan. Kita ini kadang-kadang sudon kepada pemerintah, sudon kepada beberapa layanan. Oke, misalnya ada layanan yang kurang baik, kita ajak dengan cara yang baik-baik untuk bisa tidak menimbulkan clash sudut pandang, gesekan sudut pandang. Nah, BPJS ini akan terus kita perbaiki. Kita ini memang harus memberikan pelayanan kepada siapapun. Terus akan kita tingkatkan. Bahkan rumah sakit, saya sedang merancang 2022 ini, datang ke rumah sakit gimana caranya aromanya tidak obat. Datang ke puskesmas gimana cara aromanya tidak obat. Tetapi disambut dengan laki-laki yang ganteng dan perempuan yang cantik dengan sapa, senyum, dan salam. Kira-kira assalamualaikum, apa yang bisa saya bantu? Baru kemudian masuk ke dalam sedikit terasa kayak di hotel bintang 2 lah minimal, atau bintang 3, aromanya sudah aroma terapi, baru mau minta layanan kita layani. Ini sedang kita rancang di 2022, termasuk di puskesmas. Nah, itu servis begitu kira-kira kalau yang sakit gigi atau yang ini, ya demam-demam dikit datang ke sana bisa langsung agak sembuh, mengurangi. Karena sakit itu kalau dibuat sakit, misalnya sakit gigi semakin mengeluh, itu semakin sakit. Sakit itu jangan dibuat mengeluh. Sakit itu ya dibuat biasa, dia tidak semakin sakit. Semakin bahagia apa? Kira-kira begini, orang itu bersyukur kira-kira situasi dan kondisi apapun akan tetap happy. Tetap akan yang gembira. Oke, BPJS tetap akan kita perhatikan betul. Akan kita terus tingkatkan layanan, termasuk layanan kesehatan, tidak hanya BPJS-nya saja. Kita juga menganggarkan BPJS untuk orang tidak mampu di kabupaten ini hampir 22 miliar setiap tahun. Untuk guru ngaji, untuk takmir masjid, untuk guru madrasah diniyah, setiap tahun kita anggarkan itu. Tetapi yang tidak mampu, bagi takmir masjid yang kaya raya tidak mungkinlah kita bantu ini. Kenapa? Sama-sama guru ngajinya, sama-sama takmir masjidnya, karena mampu. Jadi klasternya guru ngaji yang tidak mampu, takmir masjid, guru madrasah yang tidak mampu, yang kita bantu ini. Nah, baru kemudian kebersihan. Oke, terima kasih atas usulannya, pendapatnya tim kebersihan di kecamatan-kecamatan. Terima kasih jika masih menemukan beberapa sampah di beberapa tempat. Jadi sudut pandangnya itu menurut saya tidak keseluruhannya itu dibebankan kepada pemerintah. Kita ini juga menjadi bagian dari masyarakat yang sama-sama harus menjaga kebersihan. Kenapa? Kadang-kadang saya di rumah itu ada pesantren. Di depan di pesantren di rumah itu ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Tapi kadang di bawahnya tulisan itu bahwa kebersihan sebagian dari iman, kotor sekali itu di bawahnya. Saya tanya, nggak malu nih sama tulisannya? Kok tulisannya begini terus di bawahnya kotor?
Nah, maksud saya, ayo kita bareng-bareng lah Indonesia ini, atau Indonesia kecil yang ada di Kabupaten Pamekasan ini, bukan milik bupati, bukan milik camat, tetapi milik kita semua. Kita ini perlu saling menjaga. Yang paling penting bagi kita semua ini membangun semangat hulupis kuntul baris, membangun semangat gotong royong di antara kita semua ini. Tidak, ini sering saya sampaikan nih. Bahkan seluruh OPD saya datengin satu-satu, saya menyampaikan begini. Tidak ada yang lebih terhormat di antara satu lain yang menjadi kepala dinas, yang menjadi bupati, yang menjadi staf di masing-masing OPD, tidak ada yang lebih terhormat antara satu dengan yang lain. Bukan karena jabatannya yang membuat kita terhormat, tetapi yang membuat kita terhormat karena kita ini memiliki sumbangsi luar biasa kepada kehidupan, sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Misalnya saya meletakkan jabatan bukan tujuan, hanya alat perjuangan, alat pengabdian. Karenanya boleh saya tidak jadi apa-apa, boleh banget. Misalnya minggu depan nggak usah jadi bupati ya juga apa-apa. Tetapi semangat pengabdian, perjuangan harus terus kita lakukan. Kenapa? Karena bukan karena jabatan bupatinya kita berbuat baik. Karena memang kita ini mau berbuat baik. Dimanapun posisi kita. Mau jadi bupati berbuat baik. Mau tidak jadi bupati berbuat baik. Mau jadi apa saja kita harus berbuat baik. Dan yang membuat kita terhormat itu karena kita berbuat baik. Bukan karena posisi kita. Bukan karena bupati, bukan karena tidak bupati, bukan karena kita ini siapa, enggak. Tapi karena kita harus. Nah, dengan jadi bupati ini kita bisa berbuat baik lebih maksimal lagi. Itu saja bedanya. Nah, sehingga kebersihan beberapa yang lain itu menjadi tanggung jawab. Pemerintah juga harus melakukan itu. Dan kita terima kasih yang disampaikan tim kebersihan di kecamatan terus akan kita perbaiki, di kabupaten juga kita akan perbaiki. Jika ada beberapa hal yang kurang maksimal ya saya juga minta maaf. Karena memang ada beberapa hal yang belum maksimal. Apa misalnya? Contohnya banyak. Misalnya 1 tahun hanya bisa bangun infrastruktur 50 kilo, belum bisa 100 kilo. Kenapa 50 kilo? Karena anggarannya tidak cukup 100 kilo gitu. Itu kira-kira. Terima kasih ya. Baik, Pak Bupati luar biasa ya. Kalau semua kepala daerah itu bisa menyikapi dengan bijak seperti ini, ada masyarakatnya Pak Bupati ya. Tidak begitu Ini juga. luar biasa. Tidak begitu juga. Ini era disrupsi. Baik, ini masih banyak sekali pertanyaan, tapi karena tadi ada permintaan dari Pak Bupati untuk mendengarkan sekapur sirih dari Kak Seto ya. Mudah-mudahan saja nanti pertanyaan yang lain ataupun pernyataan unek-uneknya bisa tersampaikan ya. Nah, untuk ini sebelum saya ke pernyataan dan pertanyaan, monggo Kak Seto, ini harapan Bupati bisa mendengarkan ini apa sepatah dua patah kalimat indahnya dari Kak Seto. Maaf Kak Prof. Monggo, kami persilakan Pak Seto. Baik, terima kasih ya Ibu Yulia. Baik Bapak Bupati yang saya banggakan semuanya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya hanya ingin mengajak semua yang hadir ini menatap ini. Kalau saya melihat ini salah satu dari calon pemimpin besar ini. Beliau yang beliau cerdas, tapi juga ganteng, tapi tetap tapi juga kreatif, pekerja keras, dan banyak hal yang saya catat yang saya melihat wah ini harus terus meningkat sampai ke tingkat nasional karena Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh semacam ini, tokoh muda yang luar biasa, yang sangat peduli, yang kalau mungkin dari ibaratnya karakter profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek itu akhlak mulianya dapat, kebinekaan globalnya dapat, rendah hatinya dapat, kreatifnya, kritisnya dan sebagainya. Kuat sekali. Saya mungkin nanti mohon sedikit saja. Karena biasanya semua dibentuk dari masa anak-anak. Ini juga penting untuk para ibu dan bapak. Kita menyiapkan pribadi unggul dari masa anak-anak.
dulu bagaimana masa kecilnya, karena saya dengar beliau juga pernah jualan kerupuk, kemudian apa ya, tapi juga kutu buku, senang belajar, tapi setelah remaja juga aktif ya, aktif berorganisasi, mungkin kalau tidak salah di PMII, bahkan kemudian juga terpilih dalam usia berapa 28 tahun sudah terpilih sebagai anggota DPRD termuda ya. Dan ternyata jadi pemimpin dari kabupaten ini kreativitasnya luar biasa. Jadi seperti tadi rumah sakit yang aromanya bukan obat, ini luar biasa sekali. Jadi masuk itu jangan udah ketakutan dulu, anak-anak udah trauma dulu takut disuntik ya. Tapi ya apa petugas yang ganteng dan yang cantik yang seperti masuk hotel ya sehingga nyaman dan ramah anak begitu. Kreativitas belum juga mall pelayanan publik yang tercepat tadi dalam waktu sebelum 100 hari tugas beliau, kemudian beasiswa juga untuk para pelajar termasuk melibatkan CSR untuk memberikan modal untuk peralatan dan sebagainya. Intinya adalah memberikan ya. Jadi tugas kepeduliannya sangat tinggi sekali dan ini salah satu syarat untuk pimpinan nasional di masa depan. Mudah-mudahan istilahnya Pak JK lebih cepat lebih baik. Kita merindukan tokoh semacam ini untuk tingkat nasional. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, tapi mohon sedikit tadi Bapak Bupati, walaupun kita selisih 25 tahun, tapi saya manggilnya tetap Bapak Bupati ya. Itu dulu masa kecilnya bagaimana? Bagaimana pendidikan ayah dan bunda, selain tadi juga sudah diinikan waktu kecil bahwa kalau ingin membuat bahagia ya kalau ingin bahagia ya buatlah orang lain bahagia. Itu salah satunya. Itu saya kira saya diam-diam mencatat banyak yang disampaikan dari Bapak Bupati, tapi beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kepada para peserta yang sudah menjadi ayah atau ibu, bahkan ada yang sudah jadi eyang seperti saya ini sudah jadi eyang ya. Jadi saya akan mencatat apa yang menjadi pengalaman masa kanak-kanak dulu sehingga menghasilkan seorang tokoh sekualitas Bapak Bupati Pamekasan ini. Monggo dengan segala hormat. Matur nuwun. Luar biasa ini permintaan yang pasti ditunggu-tunggu juga oleh yang lain ya, termasuk saya ini Pak Bupati. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang tua ini bisa memberikan pendidikan di rumah. Nah, sehingga bisa melahirkan sosok yang luar biasa seperti Bapak Badrut Tamam, luar biasa. Ya, kalau saya melihat visi misinya, kemudian out of the box yang tidak terpikirkan oleh orang lain, yang justru kadang-kadang netizen itu maha benar ya, seringkali mendapat banyak cercaan, itu saya yakin deh pasti ada. Tapi luar biasa dengan cercaan, dengan tamparan yang seperti itu justru menjadikan beliau bertahan, justru menghasilkan sesuatu yang out of the box juga. Luar biasa. Nah ini yang kita inginkan, benar Kak Seto, gimana nih caranya melahirkan tokoh-tokoh seperti ini? Kalau melihat jadinya aja kan enak ya Kak Seto, ya udah jadi sekarang enak gitu. Nah awal-awalnya ini seperti apa tekadnya ketika waktu Pak Bupati masih belum menjadi apa-apa dan belum menjadi siapa-siapa ini, untuk meraih mimpi itu seperti apa, mungkin ini dibutuhkan oleh teman-teman yang masih muda-muda ini. Monggo Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Seto. Kita doakan beliau sehat, panjang umur Amin, terus. ya Allah, amin. Dan menginspirasi Indonesia dan kita semua, mudah-mudahan diberi kesehatan dan panjang umur, bisa menginspirasi orang lain. Amin. Saya lahir dari keluarga pesantren. Saya dibesarkan di pesantren di rumah. Ayah saya meninggal waktu saya sedang kelas 5 SD. Saya masih kelas 6 SD, ayah saya meninggal. Jadi saya pernah yatim dulu, 1 tahun yatim ya. 1 tahun yatim diasuh oleh ibu saya, yang waktu saya kecil masih teringat beberapa perkataan ayah. Ayah saya ini sakit 4 tahun. Tidak melihat total 4 tahun. Jadi 4 tahun sebelum meninggal sudah sakit, tidak bisa melihat. Kacamatanya tebal sekali. Dan saya masih ingat waktu itu yang disampaikan ketika memanggil anak-anaknya itu, bahasa sederhananya begitu. Hidup itu harus memberikan kehidupan. Jadi hidup itu menghidupkan kehidupan. Itu yang kira-kira kalau dalam bahasa saya begitu. Hidup itu ya memberikan manfaat untuk kehidupan. Lebih baik
dianggap lebih baik dianggap terlalu rendah daripada dianggap terlalu tinggi. Itu sering dikatakan oleh ayah saya. Dan kata-kata itu ingat semua ketika saya sudah kuliah. Waktu sebelum kuliah, sekolah di madrasah sanawiyah, sekolah di SLTP, di SLTA, itu nggak ingat kata-kata itu. Waktu itu malah ya seperti anak muda pada umumnya. Nah, termasuk ibu saya mengajarkan kesederhanaan dan hidup yang memiliki arti bagi kehidupan. Bahkan kalau ada orang misalnya sowan ke ibu saya, ini mudah-mudahan diterima semua amal solehnya ayah ibu saya ini. Sowan datang ke ibu misalnya, terus bawa oleh-oleh satu botol air minum. Ibu biasanya membawakan 5 botol air minum. Lebih banyak, harus lebih banyak memberi daripada menerima. Kenapa? Sebagai wujud syukur katanya. Syukur, sudah syukur. Kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, ini syukur. Dan kita ini tidak bisa memilih mau hidup di mana. Lahir dari warga bangsa mana tidak memilih, itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung diberi kesempatan hidup, kita ini ayo dan lahir dari keluarga yang baik dan memeluk agama Islam katanya. Ayo kita berbuat baik untuk kehidupan itu ibu saya. Dan nggak usah merasa kita ini jadi apa-apa, nggak usah. Kita sudah cukup merasa menjadi manusia yang berbuat baik. Dan itu atmosfer itu saya rasakan betul. Jadi kalau ada orang itu kita merendahkan hati itu bukan karena kita rendah diri, bukan. Tapi karena kita mau menghormati orang. Sehingga bahasanya lebih baik dibilangin rendah oleh orang tetapi daripada dibilang terlalu tinggi oleh orang. High profile. Profilnya terlalu tinggi. Sehingga biasa-biasa hidup ini bahasa itu sudah biasa daripada disebut kamu terlalu tinggi self-esteemmu terlalu tinggi daripada yang sebenarnya. Yang mendingan disebut nggak apa-apa dibilang rendah tetapi ya untuk kebaikan-kebaikan nggak apa-apa. Sehingga saya setelah jadi DPR itu saya mengatakan wah jabatan hanya alat perjuangan itu karena memang ditanamkan oleh orang tua dari kecil. Dan saya jadi bupati ini bonus untuk berbuat baik. Jadi bonus saja, bonus semakin banyak berbuat baik, bukan tujuan itu akhir. Nah, sejak kecil saya sering dibilangin oleh orang tua saya ingat sekali. Nah, kalau kamu jadi bupati, kalau jadi itu waktu kecil masih SD, masih ayah saya. Kalau jadi kades, jadi DPR, jadi bupati, jadi gubernur, bisa misalnya jadi lebih dari itu semua, jadi presiden. Misalnya kata ayah saya, itu hanya kalau orang laki-laki pakai kumis ganteng ya hanya kumis pasangan nak katanya. Itu bukan kumis asli itu, kumis pasangan aja bisa lepas kapan saja itu katanya. Nah saya baru sadar setelah jadi DPR, wah saya dulu oleh ayah saya dibilangin begitu. Waktu hidup di Surabaya waktu itu. Belum punya anak ya, berarti manten baru jadi DPR lah kira-kira sambil. Dan Kak Seto saya ini kawin dengan istri saya tidak tahu profil istri saya ditentukan aja oleh ibu saya, kamu kawin dengan itu, oke siap, dan saya kawin. Jadi rasanya manten baru sambil pacaran terus sampai sekarang. Nah, hidup dari keluarga pesantren, terus kemudian waktu kuliah saya harus cari uang sendiri karena saya sadar bahwa umi saya ini harus mendidik adik-adik saya yang lain dan saya berjualan kerupuk jadi setiap Sabtu Minggu saya ada jualan kerupuk di pasar-pasar. Saya titip kerupuk-kerupuk di toko-toko yang dititipin minggu ini saya tanya sudah laku berapa minggu depannya, ternyata kok laku banget. Dan semua kiriman dari orang tua itu saya dikirim ini setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Iya. Jadi setiap hari Sabtu saya ke pasar sampai jam 12. Terus kemudian setelah itu hari Minggu juga begitu. Sabtu itu nggak ada kuliah, Minggu juga ada kuliah. Dan saya waktu itu setiap jualan pakai sapu tangan, takut ketahuan oleh teman dan malu lah. Oh iya, jualan kerupuk mesti cewek-cewek kan nggak mau mendekat. Malu lah, ya sebagai remaja yang juga ingin punya harga diri kan malu lah. Tapi setelah saya cerita, saya punya uang banyak dan kiriman dari orang saya nggak bisa pegang uang. Saya termasuk orang yang nggak bisa pegang uang ya.
Sabtu Minggu dapat 1 juta, waktu tahun 98 sampai 2004 saya kuliah. Kiriman dari orang tua saya belikan buku. Dan semua buku yang ada ini adalah kiriman bulanan dari orang tua saya, dan biaya hidup saya jualan kerupuk itu. Dan setelah saya tahu bahwa jualan kerupuk itu banyak duit, baru saya mulai nyampaikan ke orang-orang, kamu jangan deket-deket. Misalnya kan psikologi itu, fakultas psikologi antara cewek dan cowoknya lebih banyak ceweknya. Satu kelas hanya 4 orang cowoknya. Pernah satu kelas hanya 1 orang. Saya pernah jadi mahasiswa terganteng waktu itu di satu kelas. Karena sendirian, nggak ada saingannya. Beda dengan fakultas teknik, perempuannya sedikit, laki-lakinya yang banyak. Nah, setelah itu ya sarjana dan belajar semakin lagi di beberapa universitas S2, rencana mau psikolog kayak Kak Seto, terus kok terjebak di jalan yang benar menjadi politisi ini. Jadi politisi, dan setelah itu jadi DPR, dan saya selalu berpikir positif. Dan saya menciptakan atmosfer yang positif terus. Misalnya pernah sebagai bupati saya dimarahi di Mantenan. Mantenan, datang ke acara Mantenan begitu, di salah satu tempat, selesai Mantenan, tuan rumahnya pegang mic marah-marah ke saya. Bahasanya begini, saya ini pernah ngundang bupati, sungguh-sungguh, tapi ternyata nggak hadir. Sekarang di Mantenan ini saya undang pura-pura, ya kok datang, katanya. Terus teriak-teriak marah-marah. Orang lain mendekat ke saya, Pak Bupati yang sabar. Loh, saya alhamdulillah diginiin, saya bilang begitu. Loh, kenapa Bupati? Ini latihan sabar. Ini alhamdulillah, saya senang sekali diginiin. Kenapa kok sabar? Kok latihan sabar? Nggak ada orang yang punya kesempatan dilatih sabar kayak begini oleh Allah. Hanya saya ini sekarang. Karenanya saya bersyukur. Sehingga ada sesuatu yang negatif dari luar, jalan begitu menuju pikiran saya, masuk sini, yang negatif, saya langsung positif nyampe ke sini. Tidak pernah negatif. Alhamdulillah dilatih sabar lagi. Ada orang marah-marah mencaci, ya alhamdulillah dilatih sabar lagi. Sehingga saya happy terus. Saya termasuk orang yang selalu happy, bahagia. Dan saya bersyukur atas segala yang semua ini. Semua ini misalnya menjadi bupati, pilihan menjadi bupati bersih. Saya memilih menjadi bupati bersih. Saya memilih tidak ada jual beli jabatan di pemerintah kabupaten, dan saya sampaikan terus kemana-mana ini. Tidak boleh ada jual beli jabatan. Saya juga belum pernah bertemu bisik-bisik berdua dengan PT atau CV, karena saya memilih bersih. Kenapa? Karena saya sudah bersyukur, ini sudah syukur sekali diberi kehidupan, diberi kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara untuk merubah banyak hal. Dan bagi saya itu saya sampaikan, yang lebih terhormat bukan jabatannya. Bahkan kalau ada acara resmi, Kak Seto, ini tak buka rahasia ya. Kalau ada acara resmi di pendopo, misalnya MC-nya bilang, hadirin dimohon berdiri, Bupati memasuki ruangan. Hati dalam saya langsung bilang, alah Badrut, kamu mau kemana? Ini bukan jabatanmu, kamu harus berbuat baik. Langsung begitu saya pikiran. Hati saya langsung mengkata begitu. Badrut, kalau jabatan diletakkan di hati, langsung ngomong hati saya begitu. Badrut, jabatan alat, bukan tujuan. Kalau kamu merasa bupati, nanti kamu akan merasa GR, besar hatimu. Saya langsung mengatakan begitu di hati dan pikiran saya. Sudahlah, jabatan alat saja. Dan orang yang merasa itu pintu kehancuran. Merasa menjadi orang kaya, malas duduk dengan orang miskin. Merasa bupati, menganggap orang lain rakyat. Merasa, sudah kalau merasa itu sudah merasa tidak mampu, malu mau datang ke orang kaya, takut dianggap mau pinjam duit. Kalau saya sudah tidak merasa apa-apa. Tidak ada rasa sebagai bupati, nggak ada rasa sebagai orang yang nggak ada, dimarahin nggak sakit, disanjung ya, disanjung ya nggak bahagia, saya sudah netral semua, udah datar aja di hati ini. Kira-kira yang ada hanya rindu akan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan ini ya, luar biasa ini. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan, menerima menerima amarah orang dengan kita tersenyum dan bersyukur. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan orang lain ya.
semoga saja ini benar-benar menginspirasi pribadi saya sendiri juga. Jadi jadi merasa tertampar. Ada beberapa bagian di situ, iya ya saya kok begitu ya. Nah ini terima kasih banyak Pak Bupati, saya jadi banyak belajar juga malam ini. Luar biasa nih, banyak dari warganya mungkin top, Bupatiku keren, luar biasa gitu ya. Dan sebelum saya berlanjut untuk ke Pak Paulus Pangka, mungkin nanti akan bertanya. Tapi ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik ini dari Ibu Endang Supendi. Ya, Pak Bupati, bagaimana caranya upaya Bapak Bupati untuk menghadapi dan menangani hoax dan kritik-kritik masyarakat seperti misalnya adanya demo. Nah, ini kan satu trik yang luar biasa juga yang akan kita korek ini dari Bapak Bupati kita ini. Seperti apa Pak kira kalau ada hoax yang sesuatu yang tidak benar tapi itu disampaikan seakan-akan menjadi benar. Ya. Nah, tapi mohon maaf itu bukan Ibu tapi Bapak itu. Oh Pak Salam, Endang Pak ya, Bapak Endang Supendi ya, maaf. Endang Supendi. Padang, Pak. Baik. Iya, monggo Pak Bupati. Ini luar biasa ini. Saya juga Jadi orang yang memproduksi hoax itu orang yang nggak bersyukur. Orang yang hoax ini tidak hanya meretakkan tetapi menghancurkan. Bahkan orang yang memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Hadis Nabi mengatakan al-fitnatu khairum al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kenapa? Kalau yang dibunuh satu orang ya selesai persoalan sudah. Tapi kalau memfitnah terus menggelinding menciptakan hoax itu sebenarnya meruntuhkan peradaban, meretakkan persaudaraan, menjauhkan kesetiakawanan. Dan saya biasa menerima hoax. Dan bagi saya pribadi ya alhamdulillah, saya syukur terus. Di hati saya ini nggak ada innalillahnya, alhamdulillah terus. Dalam situasi apapun ya alhamdulillah, saya selalu alhamdulillah terus. Dan bagi saya hoax ini sudah akhir zaman ya sekarang. Sekarang ini sudah akhir zaman. Dan hoax ada sejak zaman Nabi. Fitnah itu ada sejak zaman Nabi. Dalam bahasa hoax dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Kita edukasi. Saya sungguh sedih sekali misalnya, tapi ya tetap alhamdulillah walaupun sedih. Kabupaten Pamekasan terendah se-Jawa Bali. Kenapa? Karena hoax menang. Hoax menang. Dan hoax menang itu berarti edukasi yang kita lakukan, misalnya kita mengadakan acara edukasi, satu hari di tempat ini, satu hari di tempat ini, ditambah lagi videonya kita sebarkan, satu hari menyebar satu video ke 100 orang misalnya, tapi satu hari itu juga menyebar sekian juta hoax yang beredar di sekian smartphone orang. Ini dunia sudah dan beberapa orang masih berpikir good news it bad news it good news. Berita yang buruk itu lebih cenderung banyak kelihatan daripada yang baik. Sama halnya misalnya menata kota, menata desa, sudah baik, tetapi ketika ada satu kali lampu padam itu dianggap sudah tidak ada kebaikan sama sekali. Menurut saya edukasi itu perlu kita lakukan bersama-sama dan ini bukan tugas bupati saja, tugas kita semua, tugas ulama, tugas tokoh. Kira-kira begini, jika kita bukan bagian dari penyelesaian ya kita persoalan. Sederhananya begitu. Ya kita harus menjadi penyelesaian, jangan menjadi persoalan. Artinya ketika saat perang melawan hoax kita diem, itu persoalan kita. Bagian dari persoalan kita. Itu kira-kira begitu. Wah itu bukan tugas saya, saya tidak punya tugas di situ. Ya ketika bilang begitu sebenarnya sedang menjadi persoalan kita ya. Dan sama halnya dengan karena misalnya ada orang kecelakaan di pinggir jalan, terus kemudian kita ini merasa karena itu bukan tanggung jawab kita, tapi juga tanggung jawabnya nakes dan lain, ya kita sedang menjadi persoalan. Itu kira-kira nilai kemanusiaan kita ini sedang dipersoalkan oleh diri kita sendiri. Kira-kira begitu loh. Keren. Dan orang hebat itu mesti melalui beberapa dinamika terpaan hidup. Dan tugas
pemimpin itu menyelesaikan masalah, memberikan solusi, dan menginspirasi. Itu kira-kira. Siap. Luar Mantap. biasa ya. Luar biasa sekali. Jadi ini sebetulnya banyak sekali Pak Bupati, warga-warga Madura yang menyampaikan di Suprout selalu menginspirasi, sehat selalu Bapak, doa-doa yang luar biasa. Kemudian Ibu Evi, saya tidak ingin bertanya, hanya ingin menyampaikan salam dari Ibu Evi Sumeneb, sukses selalu Bapak Bupati. Mohon disampaikan ya Ibu, sudah ya Ibu, sudah disampaikan. Jadi luar biasa Pak Bupati, tidak mudah bagi kita manusia biasa seperti kita ini untuk menjalani seperti apa yang sudah dijalani panjenengan. Luar biasa sekali ya. Kita saja kalau misalnya ada hoax yang kita tidak melakukan itu, sementara di mana-mana beritanya keburukan kita itu sudah diumbar kemana-mana, sementara kita tidak melakukan, pasti sebagai manusia biasa kita emosi, betul tidak Bapak? Ya. Tapi Pak Bupati, alhamdulillah saya sudah. Ya. Alhamdulillah terus kita. Iya, alhamdulillah luar biasa. Jadi ini teman-teman kita bisa belajar ya hari ini, berbanyak mengucap alhamdulillah. Apapun yang dilakukan orang terhadap kita, apapun yang kita terima, kita syukuri dengan alhamdulillah. Ternyata hasilnya banyak loh ini Pak Bupati buktinya ya. Baik, ini Pak Paulus Pangka dari Leprit ya. Ada sesuatu yang mau ditanyakan, monggo Bapak. Siap, saya tidak mau bertanya. Mohon izin Kak Prof, Kak Setom. Jadi selamat malam Pak Bupati. Jadi, salam kenal, saya dari Ketua Umum Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Leprit. Jadi sebetulnya apa yang kita dengar malam ini itu, kalau kita ingin menjadi pemimpin masa depan atau jadi bupati, sudah banyak ilmu yang kita dapat dari Bapak ini. Meskipun mungkin dengan saya juga umur saya lebih tinggi sedikit, saya umur 54, jadi tapi kami dapat menimba ilmu banyak dari Bapak. Jadi hukum memberi, kemudian tadi kalau ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Dan juga prestasi-prestasi yang telah disampaikan tadi sudah cukup banyak dan sudah saya memang baca cukup banyak sekali, sudah mendapat penghargaan dari berbagai lembaga, bukan hanya swasta, tapi juga dari pemerintah dalam kurun beberapa waktu. Dan kami, Pak Bupati, Kak Seto saya laporkan sebagai sesepuh Leprit juga, bahwa Pak Bupati ini kita akan berikan apresiasi juga, karena beliau ini adalah pelopor program untuk wirausaha baru, yang kami catat hingga sampai saat ini sudah mencapai 3.357 wirausaha baru. Ini luar biasa, dan saya sudah mencatat rekor di seluruh dunia, di Indonesia Pak Bupati sudah lebih dari 5.000, itu belum ada kabupaten pun yang seperti itu dalam kurun waktu 2 tahun dan di saat pandemi, Bu Yuli, Pak Roni. Jadi ini yang luar biasanya di situ, makanya saya sangat-sangat mengapresiasi. Kemudian yang kedua yang disampaikan tadi dalam bidang ekonomi. Nah, menciptakan 10.000 usaha baru itu tadi itu dalam bidang ekonominya. Tapi dalam bidang kesehatan, menarik sekali. Tanggal 14 Januari kemarin beliau launching itu yang namanya vaksinasi berhadiah. Nah, kita tahu bahwa susahnya orang tunggu vaksinasi itu susah bukan main. Ada yang memang tidak mau dengan berbagai alasan, tapi dengan pendekatan Pak Bupati dengan melakukan sesuatu berhadiah itu serentak di 61 titik di 13 kecamatan. Nah, ini juga belum pernah ada, paling kalau ada hadiah itu cuma lokal saja. Tapi beliau melakukan ini secara serentak di 13 kecamatan di 61 titik. Nah, ini sebetulnya Bu Li yang saya sampaikan bahwa prestasi beliau ini sangat luar biasa, bukannya dalam pemerintahan tadi di mana beliau telah membangun mall publik yang begitu cepat dalam waktu 100 hari untuk membentuk kekuatan dari dalam. Paling tidak dari unsur Muspida, kemudian yang keluarnya menciptakan wirausaha baru kepada masyarakat. Terima kasih Pak Bupati, cuma itu yang saya sampaikan. Salam kenal, salam hormat untuk Bapak, semoga sukses selalu. Dan kita akan tetap memperhatikan prestasi-prestasi Bapak untuk kita sama-sama menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan kami berjanji untuk menyebarkan ini kepada umat lain, kepada warga lain. Nah, saya masih ingat minggu lalu kami berikan penghargaan kepada Gus Miftah
dia menyampaikan memuliakan orang lain. Nah, ternyata Bapak ini satu-satunya orang juga yang memuliakan orang lain sebelum memuliakan diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Paulus Pangka. Ya, berarti ini luar biasa ya, Leverage sudah menyiapkan penghargaan khusus ini untuk beliau. Alhamdulillah. Semoga ini akan sangat bermanfaat untuk banyak orang juga tentunya ya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak, luar biasa ini ya. Ternyata ada satu kunci kalimat dari Pak Bupati ini ya, yang ini bocoran dari Bu Evi ini. Saya selalu ingat satu kata dari beliau adalah sukses adalah bangkit di saat kritis. Betul Bapak? Itu adalah kata kunci dari Pak Bupati nih. Sukses adalah bangkit di saat kritis. Hebat. Ya, Evi itu teman kuliah dulu. Oh, pantesan. Evi teman kuliah dulu di kampus, sekarang sedang menyelesaikan doktor. Sedang garap disertasi ya. Ya, memang sukses itu ya bangkit di saat kritis. Betul. Betul sekali. Jadi sekarang kan banyak sekali ya kalau yang kita hadapi atau kita temui itu kadang orang, kenapa kamu kok putus asa? Kamu iya kan sekarang pandemi, aku mau apa? Mau kerja apa? Cari duit nggak bisa, mau begini terus aku mau apa? Artinya dia tidak menyikapi dengan bijak sehingga kondisi kritis itu menyebabkan dia semakin terhimpit ya, padahal salah ya. Harusnya justru di saat kritis itulah sukses sudah menanti kalau kita menemukan jalannya. Itu adalah kunci dari Bapak Bupati Pamekasan yang luar biasa. Sukses adalah bangkit di saat kritis. Ayo teman-teman, kita bangkit di saat sekarang ini, saat kritis ini ya, supaya kita akan menjadi sukses seperti beliau. Luar biasa nih, saya dapat banyak banget ini malam ini dari Bapak Bupati kita yang benar kata Kak Seto, sudah masih muda, mana ganteng juga, cerdas, pinter, di mana kelemahannya coba? Hatinya baik, iya kan? Jadi luar biasa nih, Pamekasan harus bersyukur. Semoga bupati-bupati yang lain juga bisa ya untuk meniru langkah-langkah beliau ke depannya. Baik, oh ini katanya Bu Evi ini sama-sama jurusan psikologi, Evi sama dengan Badrut. Ini dari Bu Evi. Satu kelas Evi itu satu kelas. Oh, mohon maaf Bu Yuli, bukan kata saya itu, katanya Pak Endang. Oh, kata Pak Endang ya. Baik Bu Evi, terima kasih banyak. Kemudian ada juga dari Ibu Dede ya, Ibu Dede ini juga luar biasa ini. Semoga dengan semangat yang ada juga dilengkapi dengan kepedulian pada keimanan pada generasi. Allah menjaga hingga amanah bisa tuntas tanpa fitnah Bapak, tugas-tugasnya. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Ini kata Bu Dede, reunian dong ya katanya. Iya reuni Bu, reuni tipis-tipis. Dede itu dari Belitung. Dede dari Belitung. Oh, dari Belitung ya, jauh ya. Baik Pak Hendri Konus, terima kasih banyak ya. Ini dari Sumeneb, mantap Pak Bupati. Semoga sehat selalu Bapak, amin. Banyak doa-doa baik untuk orang baik ya. Pak Ignatius Rahmat Santoso, Pak Sani, aduh apa kabar? Juragan Tupperware ini apa kabar? Sangat istimewa sekali semua ulasan dari Bapak Bupati. Sukses selalu Bapak. Jadi banyak-banyak doa baik dari orang baik ya. Baik Bu Evi, mohon maaf. Dari Bapak Muhammad ini Pak Bupati keren banget. Bangga punya Pak Bupati seperti Bapak Badrut Tamam ya. Mungkin ya Pak ilmunya itu bisa ditularkan ya Bapak ke bupati-bupati yang lain tuh kalau lagi ketemuan gitu ya. Supaya yang lain bisa meniru sehingga kalau ini ada satu bupati yang begini, kalau seandainya ada 5 bupati yang seperti ini pasti Indonesia ini akan semakin baik. Ada 10 akan semakin baik lagi. Ada beratus-ratus akan semakin baik lagi ya. Semoga kita doakan bersama-sama. Pak Roni Chandra, mungkin ada yang mau disampaikan ini Pak Roni. Ini Pak Bupati sangat luar biasa, punya pemikiran yang out the box,
terus dengan sikapnya yang bersahaja bisa menanggapi sesuatu hal yang negatif menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Hasilnya ya pastinya ini yang ditunggu-tunggu untuk menjadi pemimpin nasional ini Bu Yuli. Amin, insya Allah benar-benar ini kita doakan sama-sama ya. Semoga beliau bisa menjadi number one-nya Indonesia ya. Amin, Kalau amin. punya pimpinan seperti ini, Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi ya. Amin. Semoga jadi gubernur Bu ya dulu ya. Gubernur dulu ya. Oke, semoga jadi gubernur. Enak dong kalau jadi gubernur deketan sama saya di Surabaya nanti. Jabatan hanya alat, bukan tujuan. Betul, bukan tujuan, tapi itu alat yang luar biasa untuk bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, Pak. Dengan semakin tinggi jabatan, berarti kan alatnya semakin ampuh untuk menjadikan kebaikan di dunia ini. Kebaikan yang dibuat. Ya, makanya itu kita doakan mudah-mudahan Bapak bisa menempati di posisi yang jauh tinggi lagi sehingga alatnya makin ampuh tuh untuk menyebar kebaikan ke seluruh dunia. Amin. 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 Baik, masih ada yang kepingin ditanyakan lagi nih teman-teman atau barangkali kita sudah menyita waktunya Bapak Bupati berapa lama ya? Nggak terasa sudah setengah jam kita kelebihan waktunya tapi tidak terasa sama sekali nih Pak Bupati dan luar biasa partisipan tidak berkurang sama sekali 36 orang anteng saja untuk terus mendengarkan inspirasi-inspirasi dari Bapak. Dan rasanya masih kurang ya waktunya nih ya teman-teman ya. Seandainya masih panjang lagi waktunya kita masih ingin mendengarkan sesuatu yang lebih banyak lagi nih dari Bapak Bupati kita. Pak Bupati hebat, Pamekasan hebat. Baik Pak Bupati, teman-teman kita sudah cukupkan supaya beliau bisa beristirahat ya. Sungkan juga nih sudah 30 menit kita ambil waktu beliau ini. Foto bersama ya Bu. Foto bersama boleh. Bapak Bupati kami semuanya menyampaikan terima kasih yang luar biasa karena Bapak sudah menyiapkan waktu untuk kami dan luar biasa sekali ilmu yang kami dapat. Banyak sekali catatan-catatan yang kami dapatkan malam hari ini. Kemudian ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan yang awalnya kami tidak tahu ternyata bunyi yang luar biasa. Sukses adalah bangkit di saat kritis ya. Itu akan kami pegang erat-erat. Terima kasih. Saya pengen sekali mendengar pendapatnya Kak Seto. Oh iya. Apa tuh Kak Seto? Iya, itu tadi. Kira kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, kita mendapatkan seorang guru yang dahsyat, ya. Kita mendapatkan kesadaran baru. Dan salah satu kekuatan tadi adalah penuh rasa syukur. Alhamdulillah, apapun juga alhamdulillah, karena kita juga meniru apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Jadi saya kira ini yang tanpa banyak kata-kata, tapi dirangkum dalam sebuah tayangan hanya beberapa jam ini, tetapi ini kalau kuliah mungkin ibaratnya 2 semester ini. Iya, sudah setahun ini. Kehidupan ini. Ya. Jadi saya yang sudah senior, saya sangat belajar banyak dari beliau. Betul-betul ini mohon izin nih, catatan saya udah banyak sekali di sini tadi, penuh dengan catatan kata-kata emas dari beliau. Jadi mudah-mudahan suatu saat saya diizinkan sowan ke Pamekasan, Pak Bupati, untuk. Terima kasih, sangat terhormat sekali. Ya, mudah-mudahan saya akan ke sana. Dan terima kasih juga untuk Kak Yudi yang menciptakan konus ini ya, dan kemudian bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kita bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh yang kadang-kadang tidak nampak secara nasional, tapi ini akan menjadi sesuatu yang bersifat nasional. Ya. Karena saya lihat luar biasa sekali. Tadi juga kecemerlangan ide-idenya, kerendah hatiannya, dan kata-kata emasnya yang bisa kita catat bersama.
Mudah-mudahan pembelajaran ini bukan hanya malam hari ini, tapi nanti suatu saat bisa disambung kembali. Karena kata Ibu Yulia tadi belum cukup waktu yang 1,5 jam ini. Betul sekali, setuju Kak Seto. Masih banyak hal yang kepingin kita gali dan kita gali lagi ya. Luar biasa, jadi menemukan banyak hal di otak ini akhirnya berkembang. Yang tadinya udah mau apa kayak gitu ya. Ternyata setelah mendengarkan beliau gitu banyak sekali yang kita ternyata terlewatkan ya Kak Seto. Di usia kita ini ternyata banyak yang kita lewatkan dari hal-hal apa yang tadi sudah disampaikan. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar. Mulai hari ini saya akan belajar, mau dipisuin orang kayak mau dicaci orang, saya akan tetap alhamdulillah, tetap bersyukur ya. Mau diapain, dicaci maki orang, alhamdulillah ya Allah gitu ya. Mungkin itu ya sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan malam ini, itu kunci yang luar biasa. Dan satu hal lagi, teman-teman, ini harus kita pegang benar-benar adalah bahwa kita jangan berharap sesuatu yang luar biasa kalau yang kita kerjakan hanya biasa-biasa saja. Karena ini pada umumnya seperti itu memang. Kita bekerjanya biasa saja, tapi pengennya hasilnya yang wow, yang luar biasa gitu. Kita bekerjanya biasa-biasa saja, pengennya gajinya yang gede kan gitu ya. Ini normalnya seperti itu. Jadi itu mari kita pegang dan mari juga kita amalkan, mari kita pelajari benar-benar kalimat ini ya. Kalau Anda kepingin menjadi orang yang luar biasa, maka lakukan hal-hal yang luar biasa. Jangan takut untuk mencoba, karena dengan salah itulah Anda akan menjadi benar. Kalau Anda tidak pernah salah, Anda tidak akan pernah tahu mana yang benar. Nah, teman-teman, luar biasa ya pertemuan malam ini, membuat kita nggak ngantuk, membuat kita nggak boring sama sekali, tapi kurang. Kalau saya nggak sungkan Pak Bupati, saya suruh terus bercerita. Tapi karena waktunya sudah malam, Bapak juga butuh istirahat, jadi kami sudahi sampai di sini dengan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Next day, mungkin kalau diizinkan, kami mewakili radio saya juga nanti akan mewawancara Bapak untuk meminta petikan-petikan kalimat itu yang akan kami bagikan untuk masyarakat Surabaya. Dengan mereka mendengar, semoga juga akan seperti kami yang saat ini mendengar. Terima bisa kasih. terinspirasi dan bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi. Kalau diizinkan, maka kami akan sowan untuk itu, Pak Bupati. Terima kasih, sangat terhormat. Saya merasa terhormat sekali diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Kak Seto, dengan Mbak Yulia, dengan Mas Roni, dan kita semua. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang senantiasa bisa membuat orang lain bahagia. Amin ya Allah. Amin. Amin. Orang lain senantiasa merasa terhormat karena kita menghormati orang lain dan bisa menginspirasi, menghidupkan kehidupan. Dan sekali lagi saya merasa terhormat jika suatu saat saya juga bisa sowan silaturahim ke Kak Seto, ke Mbak Yulia, ke Mas Roni dan Ya kita Allah, semua. amin. Ya, sangat kami tunggu sekali rawuhnya. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa bersaudara terus kita antara kita Amin, ini ya Allah, amin. Ya. Insya Allah, amin. Kak Matur Seto nuwun ditunggu. Pak Badrut, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Salam terima hormat kasih. saya untuk Kak Seto dan Mbak Yulia, Mas Roni dan kita semua. Salam hormat saya untuk panjenengan semuanya. Sehat selalu Bapak. Sehat Terima selalu. kasih, terima Baik. kasih, terima kasih. Kira-kira salam aku padamu lah begini salam. Iya, kepadamu ya. Salam aku Selamat padamu, kira-kira begini. Bukan siapa kita, Pak Bupati. Ya. Salam aku padamu. Salam kepadamu. Foto bersama Baik. ya Bu Yun. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya juga terima kasih. Hari ini hari yang luar biasa akan dicatat dalam sejarah. Banyak kalimat baru yang kita sekarang sudah mulai pahami, bisa mulai kita laksanakan saat ini juga setelah kita berpisah nanti. Yuk kita amalkan nih apa yang tadi kita dengar. Ya, semoga kita juga bisa menjadi sesabar beliau, sebijak beliau, sehingga akan lahirlah orang-orang sabar yang berikutnya setelah Bapak Bupati. Baik, matur nuwun untuk semuanya, terutama untuk Bapak Bupati, selamat beristirahat, Kak Seto, Pak Paulus Pangka, dan semuanya yang hadir malam ini. Kami sangat berterima kasih kehadiran semuanya. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain, yang tentunya akan lebih panjang lagi dari saat ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Salam sehat selalu ya. Salam sehat selalu. Foto dulu. Kita foto bersama dulu ya dengan Yuk. Bapak Bupati. Saya fotonya begini. Oh ya, sarangnya ya. Yuk kita sarangnya Boleh semuanya. dibuka dulu ininya, videonya, kameranya. Bapak. Always love you. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, Lalu, Pak. 3. Oke, baik. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Selamat beristirahat. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Bupati, Pak Terima Yuni, kasih. Pak Roni, Pak Yuni, Pak Oleh Mangga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kita semuanya. semuanya sehat Terima kasih selalu. semuanya. Sehat berlimpah. selalu. Siap. Ketemu di gathering Pak Sani. Boleh.